Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dapat kita pungkiri sesungguhnya bulan suci Ramadan memiliki beberapa gelar yang menunjukkan keutamaannya dan menunjukkan disitulah semestinya kita melakukan amal-amal yang ada di dalam bulan tersebut. Yang pertama, Ramadan disebut sebagai Syahrus Siyam, yakni bulan puasa. Ramadan disebut sebagai Syahrus Siyam disebabkan karena di dalam bulan suci Ramadan umat Islam disyariatkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Konsekuensi bahwa Ramadan sebagai bulan puasa, maka umat Islam wajib melaksanakan ibadah puasa. Maka apabila ingin Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkualitas, maka sebagai umat Islam kita harus senantiasa istiqamah melaksanakan ibadah puasa di Ramadan ini. Dengan kata lain, jangan pernah tidak melaksanakan ibadah puasa tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat. Karena siapa orang yang meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, dia telah melakukan perbuatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan, barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan satu hari tanpa ada uzur, maka niscaya tidak akan bisa digantikan walaupun dengan puasa 1 tahun sekalipun. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur. Maka kalau Ramadan ini ingin berarti, istiqamalah, jaga senantiasa berpuasa di Ramadan. Kemudian yang kedua, Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Qiyam, yakni bulan di mana umat Islam disyariatkan untuk melaksanakan sholat di malam harinya, yang sering kita sebut dengan sholat tarawih. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat di malam Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Oleh sebab itu, karena Ramadan Syahrul Qiyam, umat Islam harus senantiasa menjaga di bulan suci Ramadan ini apapun keadaannya agar kita senantiasa melaksanakan sholat tarawih ini. Kita mau tarawih, mungkin ada yang di antara kita berbagai macam kesibukan yang mengantarkan barangkali tidak bisa sholat tarawih di masjid karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Maka tetaplah melaksanakan sholat tarawih walaupun tidak berjamaah. Sholat tarawih berjamaah di masjid adalah sebuah keutamaan karena untuk syiar Ramadan. Tapi seandainya kalau ada halangan, kemudian kita tidak bisa tarawih di masjid, maka tetaplah Anda tarawih walaupun dengan munfarid di rumah. Karena sekali lagi, Ramadan ini mulia salah satunya karena bulan disyariatkannya sholat tarawih di malam harinya. Kemudian yang ketiga, Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ramadan disebut juga Syahrul Tilawah,
bulan memperbanyak bacaan Al-Quran. Maka konsekuensinya di Ramadan ini perbanyaklah kita membaca bacaan Al-Quran. Kemudian yang keempat, Ramadan juga disebut sebagai syahrus shadaqah wal muasah, yakni bulan sedekah dan bulan berbagi terhadap sesama. Maka dari itu ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasul, sedekah apa yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "As-shadaqatu fi Ramadan." Sedekah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Sedekah pada bulan apa saja itu bagus, tapi sedekah di bulan Ramadan adalah jauh lebih bagus. Rasulullah di semua bulan beliau adalah sosok yang dermawan, tapi pada saat berada di Ramadan, Rasulullah menjadi orang yang lebih dermawan, bahkan digambarkan seperti angin yang berhembus kedermawanannya, menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sangat memperhatikan sedekah berbagi di saat Ramadan. Kemudian yang terakhir, Ramadan merupakan bulan di mana di dalamnya ada Lailatul Qadar. Maka di 10 hari terakhir Ramadan, perhatikan baik-baik wahai kaum muslimin. Dengan apa? Memperbanyak ibadah. Apakah itu baca Quran? Apakah itu sholat? Apakah itu zikir? Termasuk i'tikaf. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu asyral awakhir min Ramadan, adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, menunjukkan perhatian Rasulullah akan 10 hari terakhir ini. Mudah-mudahan paling tidak dengan 5 hal ini kita mantapkan Ramadan ini, sehingga tujuan Ramadan sebagai bulan puasa mengantarkan pribadi la'allakum tattaqun akan terwujud dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan manfaat. Selamat menjelang berbuka puasa. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah puasa dan amal-amal lain di bulan yang suci ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kepulauan Riau.